lah. Iya, ulang gitu dari awal. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya, Karna Matia Rugun dari kelas 9 ruang 2 akan menjelaskan materi pernapasan yaitu tentang respirasi. Ada sesuatu yang disebut dengan proses organisme yang mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Itu disebut dengan respirasi. Respiration involves the correction of the muscle between the ribs, causing the ribs to lift up and enlarge the chest cavity. This can reduce the air pressure entering the body. An example of this type of respiration is chest and abdominal respiration, and this is called external respiration. Additionally, there is also the exchange of gases between the blood in the capillary process of body tissues and the cell or tissues of the body. In this process, the blood releases O2 and binds the CO2. This process is called internal respiration. Dengan saya Nasi Samadiana, hari ini akan membahas tentang organ pernapasan yaitu hidung dan faring. Kita semua pasti sudah mengenal organ pernapasan dan indera penciuman bau. Ia adalah gerbang utama untuk keluar masuknya udara setiap bernafas. Dinding di dalam hidung ditumbuhi rambut-rambut halus untuk menyaring kotoran dan debu. Then I will also discuss another respiratory organ, namely the pharynx. This part important part because it functions as a channel that connects the nasal cavity and mouth to the larynx and esophagus, which involves gas exchange between the lungs and the bloodstream. This will be continued by my friends and will discuss the trachea and larynx. Bersama Rejati Wardana akan menyampaikan materi organ pernapasan trachea dan laring. Organ tubuh yang menghubungkan laring dan bronkus yang berfungsi sebagai jalur masuk dan keluarnya udara. Dindingnya tersusun oleh cincin-cincin, tulang rawan dan selaput lendir yang terdiri atas jaringan epitelium bersilia. Ya, itu adalah organ pernapasan trachea. Next is the respiratory organ which has an important function, namely connecting the throat and the respiratory system. We have to protect the larynx to prevent disease. The next explanation will be decided by Rizky. Muhammad Akilano Rizky, bisa dipanggil dengan Rizky. Saya akan membahas materi organ pernapasan bronkus dan bronkiolus. Percabangan trakea disebut dengan bronkus. Masing-masing bronkus memasuki paru-paru kanan dan kiri. Bronkus merupakan terusan dari trakea yang terbagi menjadi dua dan masuk ke paru-paru. The place where the two bronchi divide is the clavicle carina, which is the characteristic of the bronchs. The small branches of the bronchi are bronchiolus have a diameter of approximately 1 mm, and the hair-wise consist of kiterative cuboidal epithelium and a layer of smooth muscle. The head is the characteristic of bronchiolus. The next material was contained by Bella. Bersama saya, Halona Lituhayu Gandra, akan membahas frekuensi. Pernapasan memiliki yang namanya frekuensi. Pernapasan yaitu jumlah napas yang diambil per menit. Ini berbeda-beda tergantung pada usia seseorang. Frekuensi pun memiliki frekuensi normal dan abnormal. Frekuensi pernapasan normal untuk orang dewasa saat istirahat adalah 12 hingga 20 kali per menit. Dan frekuensi pernapasan di bawah 12 atau dari 25 napas per menit saat istirahat dianggap abnormal. Adapun faktor yang mempengaruhi yaitu umur, jenis kelamin, suhu tubuh, posisi tubuh, kegiatan atau aktivitas. Akan membahas volume pernapasan. Bersama saya Ditya Pratama. Volume udara di dalam paru-paru pada waktu tertentu selama siklus pernapasan. Volume pernapas
pernapasan antara orang satu dan lainnya. Berbeda-beda tergantung ukuran paru-paru, kekuatan bernapas, dan cara bernapas. Itulah yang dimaksud dengan volume pernapasan. Adalah beberapa klasifikasi volume udara antara lain. Tidal volume. The volume of respiratory air that move in and out of the lungs when the body carries out a normal inspiration or expiration. The volume is around 500 ml. Anjing sudah cok. Residue volume. The volume of respiratory air that remains in the lungs even after maximal expiration. Minimum inspiratory volume. The minimum amount of air required by the lungs to supply oxygen to the body. With me Adila, respiratory tract infection can be caused by various types of virus and bacteria. Here are some examples. Virus 1, rhinovirus, 2, virus corona, 3, virus influenza. Adapun bakteri yang terdapat pada infeksi saluran pernapasan. Yang pertama ada Streptococcus grup A, yang kedua ada Corynebacterium diphtheria, yang ketiga ada Neisseria gonorrhoeae, yang keempat ada Mycoplasma pneumonia. Ada beberapa penyakit yang bisa terjadi pada saluran pernapasan. Yang pertama ada asma, yaitu sesak napas. Itu penyempitan saluran napas akibat otot polos membentuk dinding saluran terus berkontraksi disebabkan alergi atau kekurangan hormon adrenalin. Yang kedua ada asfiksi, yaitu gangguan pengangkutan dan penggunaan oksigen oleh jaringan akibat tenggelam, pneumonia, dan keracunan CO.